Hai semuanya, selamat datang di Baca Paria, Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart, you gonna tear it apart, no matter what you do. Nah teman-teman, selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini membawa berkah bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Dan vlog ini vlog pertama pada tahun 2021 di channel Baca Paria, dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mensupport channel ini. Pada kesempatan hari ini ya, berhubung biasanya di bulan Januari kalau tidak ada koronyet, aku dan suami aku sudah berkemas untuk siap-siap liburan 2 bulan selama musim dingin. Tetapi karena adanya koronyet, kita nggak mau ribet, travelingnya itu ribet ya, karena kita tidak mudik dan diam di satu tempat, melainkan kita itu dari hotel ke hotel. Seperti tahun kemarin kita pindah hotel lebih dari 20 hotel dan juga pindah beberapa negara ya, ada 3 negara yang kita kunjungi tahun kemarin. Karena kita travelingnya itu modelnya benar-benar traveling, bukan mudik. Kalau mudik kan di satu tempat gitu. Jadi dengan adanya koronyet, hal itu tidak mungkin kita lakukan, sehingga kita pilih ya sudahlah, tahun ini kita winter di Inggris saja. Nah, pada kesempatan hari ini aku akan membahas 10 kebiasaan yang biasa dilakukan orang Inggris British. Karena orang Inggris itu ada beberapa macam ya kan, ada Inggris Amerika, Inggris Australia, Inggris Kanada, dan juga Inggris British pastinya. Yang mana berhubung aku berada di England, jadi aku akan membahas kebiasaan orang Inggris di sini yang biasa aku lihat, oke? Dan kebiasaan pertama adalah sorakan wahai. Oke, tulisannya tuh wahai, tapi bacaannya atau cara mengucapnya itu adalah way. Nah, sorakan ini biasa dilakukan saat seseorang itu melihat satu kejadian, bisa kecelakaan yang kecil atau mengalami kejadian pada dirinya sendiri gitu, tapi enggak heboh-heboh juga gitu. Contohnya ketika aku di restoran ya, dan ada pelayan restoran yang baru, dan namanya juga orang baru, pastinya ada rasa nervous ya, masih muda cewek itu, dan tidak sengaja dia angkat gelas gitu, di nampannya itu jatuh gitu ya, piang gitu. Nah, semua orang yang berada di restoran itu akan bersorak wey kayak gitu. Nah, jadi bukan sesuatu menyorakin karena kasihan deh lo, enggak. Jadi itu satu kebiasaan aja gitu. Tapi setelah bilang wey, itu pasti akan ada kata-kata kayak oh kamu baik-baik aja, hati-hati ya, kayak gitu. Nah, pengalaman kedua yang aku temukan dengan sorakan ini ketika aku traveling di India bersama suami aku. Tiba-tiba ada 2 cewek yang aku lihat, dan mereka berdua itu bersorak kayak wey, karena aku mengenal betul kata wey itu adalah satu kebiasaan yang orang British lakukan saat mereka mengalami sesuatu atau melihat kejadian sesuatu yang ada di depan mata gitu. Aku menoleh dan aku bertanya, "Are you alright?" kayak gitu kan. Terus si cewek itu menjawab, "Yeah, we fine. We just get lost. We can't find way back to the hotel." Gitu. Jadi 2 cewek itu ternyata istilahnya kesasar dan lupa jalan pulang untuk menuju hotel tempat dia menginap. Jadi kita pun tanya di mana hotelnya, ternyata nggak jauh dari tempat kita menginap. Akhirnya kita jalan bareng gitu. Jadi ya itu kebiasaan pertama teman-teman. Biasanya memang kayak gitu, umpamanya ini ada anak kecil main di pantai atau di mana atau bersepeda gitu kan, ada beberapa anak kecil kemudian ribut gitu, kayak dorong-dorongan atau apalah, kejadian biasalah pada anak-anak. Nah, orang-orang itu akan bilang wey kayak gitu. Jadi istilahnya wey,
jangan kayak gitu gitu. Jadi sebelum ngucapin sesuatu tuh pasti ada sorakan way kayak gitu ya. Oke, dan itu adalah kebiasaan pertama. Dan kebiasaan kedua adalah orang Inggris itu menganggap segelas teh itu mengobati situasi yang buruk gitu. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu a cup of tea will cure any bad situation gitu ya. Dan teh sendiri di Inggris itu ya berbeda dengan di tempat lainnya. Kalau kalian tahu seseorang itu orang British ya, kemudian dia bilang aku mau teh, jangan kalian kasih teh sariwangi, jangan kalian kasih teh buah, jangan kalian kasih teh hijau, tapi kalian bikin teh ya. Cara orang British bikin teh itu cangkir isi dengan sedikit susu, jadi susunya susu segar kalau di sini ya. Kalau di Indonesia mungkin bisa pakai susu ultra milk yang pokoknya yang nggak manis ya, yang putih itu. Sedikit kayak 3-5 sendok aja, baru masukin tehnya dan tuang air panas. Jadi teh susu. Kalau orang Inggris minta teh itu maksudnya teh susu. Tapi teh susunya itu nggak pakai manis, pakai susu segar. Dan itu cuman beberapa sendok aja. Kalau teh manis di Indonesia, kalau teh susu itu kan pakai susu kental manis ya kan, jadi itu beda lagi gitu. Nah, kenapa aku bilang ini satu kebiasaan yang biasa dilakukan orang Inggris di British. Jadi contohnya gini, umpamanya kita ada teman nih datang ke rumah gitu, mukanya udah dilipat kayak mau curhat, kayak udah dilipat gitu mukanya mau curhat gitu. Orang British tuh pasti nanggapinnya, oh come in, have a cup of tea kayak gitu. Jadi masuk, ayo minum teh gitu. Terus umpamanya ada temen lagi sedih, lagi kehilangan apalah gimana lah, pokoknya dalam keadaan situasi yang tidak bagus gitu ya, nangis, sampai bilang, oh what you like a cup of tea, pasti itu yang ditawarin gitu, kayak kamu mau teh gitu. Itu pokoknya kebiasaan orang Inggris banget gitu, pokoknya jago ngeteh dan menganggap teh itu akan mengatasi semua keadaan, kayak keadaan yang sedang, orang yang sedang bersedih, orang yang sedang menangis itu kayaknya kalau dikasih teh itu sembuh kayak gitu loh. Ya itu sih cuman opini aku, tetapi ya memang itu yang banyak dilakukan orang Inggris di sini teman-teman. Kalau pokoknya kebiasaan gitu, dimana mau ngobrol biasa juga teh, pokoknya tehnya juga berbeda kayak gitu. Jadi ya itu kebiasaan orang British kedua. Dan kebiasaan ketiga, orang Inggris itu suka apa ya, maksa, bukan negatif ya, bukan ya, jadi maksa kayak bahasanya itu kalau dalam bahasa Inggris oh gonden gitu. Maksudnya itu maksanya gini teman-teman, umpamanya kalian nih agak overweight, lagi diet ya kan. Kalau lagi diet makanya nggak boleh makan coklat umpamanya, terus kamu ke rumah orang itu terus disuguhin coklat, terus kamu bilang enggak, aku lagi diet, aku nggak mau makan yang manis-manis gitu. Nah, orang British itu pasti akan ngomong gini, oh gonden kayak gitu. Jadi kayak alah makan aja deh kayak gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya kira-kira kurang lebihnya seperti itu gitu, makan aja deh gitu, gonden kayak gitu. Itu benar-benar satu kebiasaan orang Inggris British ya. Kalau kita ditawarin sesuatu terus kita itu nggak mau, apapun alasannya, bukan cuman diet, apalagi nyata-nyata tuh diet gitu, kita nggak suka pun gitu, oh gonden kayak gitu, kayak alah coba aja dulu, siapa tahu kamu suka. Kayak aku umpamanya nggak suka makanan apa gitu, terus dikasih nyoba gitu, nggak mau gitu, aku nggak suka mana itu, gonden gitu, siapa tahu kalau udah nyoba kamu suka kayak gitu. Oke, dan itu kebiasaan yang ketiga. Dan kebiasaan yang keempat ini yang unik banget, orang Inggris British itu suka ngomong to pop. Jadi to pop. Nah, to pop ini, popnya ini bisa
pop in, pop out, pop down, pop round, pop over gitu. Nah, maksudnya sebenarnya contohnya gini teman-teman. Umpamanya aku nih ketemu sama teman aku di satu tempat, ketemulah, anggaplah ketemu di supermarket gitu. Terus ini temanku bilang gini, "Hey Ima, apa kabarnya?" gitu. "Oh, I'm good." "Oh, pop in somewhere." Kayak gitu. Maksudnya itu datang ke rumah. Jadi to pop itu kalau dalam British itu diartikan to go aja gitu loh. Kalau dalam bahasa Inggris lainnya gitu, istilahnya kayak yang barusan aku explain ya, istilahnya kayak "Hey, pop in somewhere." gitu, kayak datang deh ke rumah kapan gitu, istilahnya kayak ngundang tapi ngomongnya itu pop in. Nah, atau gini, umpamanya aku ngelihat temen aku di pinggir jalan gitu, "Hey, apa kabarnya? Come, pop over to my house." kayak gitu, kayak ayo ke rumah aku. Jadi pop over. Jadi to pop itu bisa pop over, bisa pop in, bisa pop out, bisa pop down gitu. Makanya kalau nelpon gitu, "Hey Ima, kamu ada di rumah?" "Iya, aku ada di rumah." Mau gitu. Terus temen aku tuh akan bilang gini, "Later I will pop down there, okay?" kayak gitu, kayak nanti aku ke rumah kamu ya. Jadi pop down there gitu. Jadi pop down. Jadi pokoknya to pop itu bisa pop up, pop down, pop in. Pokoknya aneh, tapi itu arti lain kata daripada go to gitu, kayak I'm going to your house kayak gitu. I will pop. Ya kan gitu kan, I'm going to your house today, I will pop down today to your house kayak gitu. Jadi pokoknya pakai kata pop, to pop kayak gitu deh. Dan ya itu kebiasaan orang British nomor 4. Dan yang nomor 5 ini aku baru lihat tuh di England aja gitu. Jadi ada program TV show yang menayangkan orang nonton TV. Jadi TV show orang nonton TV. Jadi orang nonton TV itu dibuat show, namanya Google Box. Kalian boleh mungkin cari di Google gitu, Google Box. Jadi orang itu yang ada di program di TV itu sedang nonton TV, bro. Apa aja sih tontonan mereka itu, dan mereka ya kayak kita lah di syuting, pas lagi nonton kita di syuting gitu. Ini kok gini kan? Lucu, kayak orang nonton drakor terus direkam terus dibuat konten satu TV show kayak gitu. Aneh kan? Itu lucu banget kalau menurut aku. Ngapain orang nonton orang lagi nonton TV gitu? Orang nonton TV, nonton orang lagi nonton TV. Itu pokoknya aneh banget, ya kan? Oke, so next kebiasaan nomor 6. Ini kebiasaan yang aku lihat pertama aku di sini, yaitu they drink in a round. Maksudnya itu kalau kita ada dating sama teman, istilahnya kalau aku sama suami aku kan setiap hari Sabtu ke kafe gitu kan, dan pas hari Sabtu itu kan pasti ketemu sama teman gitu, dan itu kita akan lakukan drink around. Drink around itu bayar minumnya itu bergilir. Misalnya hari Sabtu ini giliran aku yang bayar nih. Tuh, nanti Sabtu depan giliran teman aku yang bayar. Kemudian Sabtu depannya giliran aku lagi kayak gitu. Jadi tanpa ini istilahnya nggak bayar sendiri-sendiri. Kalau temen tuh biasanya giliran. Jadi itu kebiasaan orang British yang nomor 6. Oke, dan kebiasaan orang British nomor 7 yang pasti kalian temukan di Inggris. Kalau kalian ke Inggris, setiap orang di Inggris itu tidak pernah menyimpan telur di dalam kulkas. Kalau orang Amerika nyimpan telur dalam kulkas loh. Di Taiwan juga, di Singapura juga, di Indonesia juga yang punya kulkas pasti nyimpan telurnya di kulkas. Orang Inggris British tidak pernah menyimpan telur di dalam kulkas. Nah, itu kebiasaan orang Inggris yang nomor 7. Dan kebiasaan yang nomor 8 adalah orang Inggris itu obses dengan cuaca. Mereka itu pokoknya
cuacanya mau cerah, cuacanya mau gelap, cuacanya mau kelabu, mau hujan, mau petir, mau apa, itu pokoknya mereka tuh selalu komplain kayak, the weather today, bloody weather, so hot, ntar kalau dingin, so cold, kalau cold, so cold. Pokoknya selalu komplain dengan cuaca apapun cuacanya. Itu kebiasaan orang Inggris banget. Misalnya hari ini hujan lebat nih, ketemu sama orang, what a wet day isn't it? Kayak gitu, kayak hujan parah ya kan. Terus udah tahu hujan, tetap aja pokoknya selalu dibawa-bawa gitu cuaca apapun itu, kayak panas. Panas banget ya, istilahnya jarang banget orang sini tuh yang appreciate, yang bersyukur atas makanya cuaca ini kan panas enak gitu. Harusnya kan enak ya hari ini, ada sih yang kayak gitu, tapi rata-rata tuh pasti kayak gitu. Istilahnya itu kayak komplain aja, apapun keadaannya, apapun cuacanya tuh komplain gitu. Oke, dan yang ke-9 kebiasaan orang British itu adalah susah mengakhiri percakapan. Kayak kita udah ngobrol nih lama, terus udah kayak oke deh, aku mau balik dulu. Udah bilang mau balik dulu, udah berdiri pula gitu, masih ngobrol lagi, bisa 1 jam lagi tuh ngobrol gitu, bisa nyambung lagi gitu. Di situ oke deh, it's time to go, udah gitu ngobrol lagi gitu. Pokoknya bener-bener susah mengakhiri percakapan. Kalau udah kumpul ya udah kayak gitu, bisa lama gitu, niatnya 1 jam bisa berjam-jam gitu. Itu kebiasaan orang British yang sering aku temukan dan memang terjadi pada aku pribadi sendiri. Kalau ada teman ya kan, teman suami aku pastinya orang sini gitu kan, kesini ngobrol gitu. Terus aku nggak akan lama-lama, karena aku ada urusan, aku mau pergi. Bilangnya nggak lama-lama, 1 jam lebih masih ngobrol. Akhirnya istrinya bilang, ayo kita harus ini nih ke supermarket ya kan gitu. Oh iya ya udah, kita pergi dulu ya. Udah bilang kita pergi dulu tuh masih nyambung lagi, ntar ngomong lagi bisa 1 jam lagi. Itu kebiasaan orang British, pokoknya susah mengakhiri percakapan kalau udah kumpul gitu. Dan ya kebiasaan yang nomor 10 ini yang pasti kalau kalian di Inggris akan kalian temukan banyak sekali orang melakukannya gitu. Jadi overuse word sorry. Jadi terlalu banyak ngomong sorry. Kayak walaupun nggak salah, kayak nyenggol dikit gitu. Makanya kita lagi jalan terus kesenggol orang, sorry gitu kan. Terus kita umpamanya lagi di kafe lagi ngopi nih. Terus pas pelayannya naruh gitu, salah kan ininya, apa istilahnya, kopinya yang dipesan bukan buat aku tapi buat teman aku gitu, salah naruh kan. Sorry, kita bilang it's okay kayak gitu kan. Nah habis itu nanti aku sendiri yang swap gitu sama teman aku, itu orang akan bilang lagi sorry gitu. Terus nanti aku mau bayar, bilang lagi sorry gitu. Kadang-kadang aku kan bilang ya it's okay, it's fine gitu kan, no big deal gitu. Dia bilang sorry for what? Istilah udah kebanyakan ngomong sorry itu, bilang sorry karena kebanyakan ngomong sorry pula gitu kan. Sorry to say so much sorry, kayak gitu, kayak ya gitu, minta maaf karena kebanyakan ngomong maaf gitu. Padahal nggak salah juga, kesalahan dikit pasti orang sini tuh akan bilang maaf ya. Sampai akhirnya udah dibilang is okay, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf, nggak apa-apa. Masih terus bilang maaf. Akhirnya minta maaf karena kebanyakan ngomong maaf gitu. Dan itu 10 hal yang benar-benar unik, yang benar-benar menurut aku jadi ciri khas orang Inggris British gitu. Dan baiklah teman-teman, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Salam ceria, dadah.